Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagi hasil BUMDes ya. Bagi hasil usaha BUMDes. Jadi tentunya di BUMDes itu ada yang namanya nanti diharapkan memberikan bagi hasil baik kepada desa atau kepada poin-poin tertentu yang sudah disepakati. Nah, ini kita buat contoh. Tentunya yang dibagi hasil itu adalah laba bersihnya kepada misalnya kalau ini kita BUMDes ya desa, berarti kan pemegang sahamnya desa gitu misalnya. Nah, ini kita ada modal BUMDes 100 juta. Nah, anggap aja ini modal yang dimiliki atau yang disetorkan oleh desa untuk dikelola oleh BUMDes. Kemudian ada investasi dari masyarakat nilainya 200 juta. Loh, nanti misalnya ada yang nanya, loh itu kan melebihi dari peraturan Mas. Peraturannya kan harus 51% dipegang oleh BUMDes. Nah, ini tergantung ya. Ada investor itu ada banyak jenisnya. Ada yang cuma investasi saja, memberikan modalnya, atau sebagai pemegang sahamnya. Nah, pemegang saham itu adalah juga bagian dari investor. Nah, jadi kalau pemegang saham itu memiliki hak-hak untuk ngatur, untuk macam-macam gitu jika dia memiliki nilai saham yang banyak. Makanya BUMDes itu diharapkan memiliki saham atau desa memiliki saham lebih dari 50% kepemilikannya, 51%. Jadi yang lainnya di bawahnya BUMDes, misalnya dipegang desa, dipegang PKK, dipegang Karang Taruna, misalnya desanya 60%, Karang Taruna 10%, PKK-nya misalnya punya 30%. Nah, seperti itu adalah pemegang saham. Nah, misalnya di modal keseluruhan BUMDesnya itu butuh modal misalnya 100 juta. Nah, itu misalnya desa 60, PKK-nya 30, Karang Tarunanya 10. Nah, itu totalnya kan 100 juta. Jadi nanti sahamnya dibagi ke pemilik-pemilik saham itu labanya. Nah, kalau investasi itu tidak terbatas berapapun. Boleh melebihi modal yang dipegang BUMDes. Nah, investasi tentunya ada kesepakatan nanti, kesepakatan investasi itu. Misalnya dia memberikan modal senilai 200 juta, nanti bagi hasilnya bagaimana, masa temponya modal itu bagaimana, pengembaliannya bagaimana, nah itu diatur. Ya, jadi posisinya beda. Kalau ini di posisi modal, ini nanti investasi ada di posisi kewajiban, kita dihutangi. Ya kan, dihutangi modal gitu ya. Kalau yang modal disetor, modal yang dipegang perusahaannya di kelompok modal. Kalau investasi nanti masuknya di kelompok hutang. Jadi nggak apa-apa ini melebihi modal BUMDesnya, itu nggak masalah, modal yang dipunyai desa. Nah, nanti tentunya ada peraturan-peraturan, ada perjanjian dengan investor ini. Nanti misalnya bagi hasilnya berapa dari modal ini, bagi hasil diperoleh dari apa, misalnya dari laba bersihnya atau gimana. Nah, misalnya nanti kita contohkan ya. Nah, ini di sini sudah dipahami antara investor menanamkan uangnya dan pemegang saham ya. Bedanya kalau pemegang saham itu memiliki hak untuk bersuara. Kalau investasi, investor biasa titip duit doang ya nggak masalah, yang penting dia dapat hasil mau bagaimana pengelolaannya gitu ya. Nah, kemudian kita contohkan di sini tentunya dari bagi hasil diperoleh dari jika ada pendapatan. Kalau nggak ada pendapatan ya mau bagi apa ya kan gitu. Nah, ini kita contohkan ada pendapatan kotor, ini pendapatan awal belum dipotong macam-macam. Nah, dari pendapatan inilah nanti akan dihitung pajak. Nah, gitu ya, akan dihitung pajaknya. Nah, besaran pajaknya bagaimana ya silakan laporan keuangan kita, misalnya kita punya pendapatan berapa dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, kita datang aja ke kantor pajak bawa buku neraca kita. Nah, di situ kan nanti ada pendapatan atau bawa laporan laba rugi dan laporan neraca. Di laporan neraca kan biasanya ada laba berjalan. Kalau di laporan laba rugi itu nanti ada laba yang diperoleh selama 1 tahun atau 1 bulan seperti itu. Nah, nanti tanya aja perhitungannya bagaimana ya. Biasanya dihitung dari pendapatan kotornya, pendapatan brutonya ini. Nah, dari pendapatan bruto ini nanti di situ akan menanggung pajak. Kemudian ada beban-beban operasional ya. Nanti
akan menghasilkan pendapatan bersih. Nah, jadi misalnya ini kita contohkan, kita punya pendapatan 50 juta, kemudian ada pajak setelah kita konsultasi, tanya-tanya gitu misalnya, kita anggap saja ada pajak 250 juta. Nah, ini kan juga menjadi beban, harus bayar. Nah, ini nanti akan menghasilkan pendapatan bersih. Nah, ini beban pajak. Beban pajak kalau misalnya belum dibayar ya nanti masuk menjadi kewajiban. Nah, kita simpan dulu, kita hutang dulu pajak itu, terus nanti kita bayarkan. Tapi kita hitung di depan. Nah, ini kita punya pajak nilainya 250.000. Kemudian kita juga dalam usaha kita punya beban-beban operasional. Nah, itu bebannya misalnya 7 juta. Jadi dengan biaya operasional 7 juta kita memperoleh pendapatan misalnya 50 juta. Pendapatan beban-beban operasional meliputi tenaga kerja dan lain-lain. Nah, setelah pendapatan ini dikurangi oleh beban-beban ini, nah dia akan menghasilkan laba bersih. Nah, mungkin nanti perjanjian dengan investornya ini yang titip duit 200 juta ini bagi hasil dari laba bersihnya setelah dipotong beban dan pajak dan lain sebagainya ada laba bersih. Nah, dengan perjanjian misalnya 70-30, 70-nya untuk BUMDes, yang 30 untuk investornya. Jadi ini kita contohkan ada laba berarti sekitar 42 jutaan ya, 42 juta 750. Nah, dibagi 70-30. Nah, ini nanti bagi hasil investnya ke investornya sekian, 12.825. Jadi nanti ini dibayarkan atau diberikan kepada investornya ini. Nah, ya. Nanti kalau misalnya belum dibayar ya terhutang dulu bisa. Nah, kita masukkan sebagai kewajiban. Kita punya kewajiban untuk membayar investasi. Nah, ini nanti juga menjadi kelompok beban ini, pajak, beban operasional, kemudian beban bagi hasil investasi ini menjadi beban. Nah, setelah dipotong pajak, beban dan biaya bagi hasil investasi ini akan menghasilkan laba bersih BUMDes. Nah, murni yang dimiliki BUMDes bagi hasil BUMDes nilainya 29.925. Ini yang bisa dibagikan kepada pemilik modal BUMDes ini, pemegang sahamnya. Kalau misalnya di desa biasanya di BUMDes ada PAD berapa persen yang disetorkan ke desa, nilai yang lainnya menjadi laba ditahan. Misalnya dalam kelompok laba ditahan itu ada penambahan modal atau misalnya biaya cadangan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, seperti itu. Nah, itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari laba bersih ini, bukan dari 50 juta ini, bukan dari 50 juta dikurangi pajak dan beban operasional karena kita masih punya beban invest. Jadi setelah dipotong biaya-biaya ini atau beban-beban ini menghasilkan laba bersih senilai 29 juta ini menjadi bagi hasil BUMDes yang nanti dibagikan. Ya. Caranya bagaimana ini cara inputnya kita contohkan. Di dalam halaman perdagangan misalnya atau di halaman manapun bisa kita contohkan di halaman perdagangan ya. Masuk ke halaman perdagangan. Nah, kemudian kita masukkan dulu tadi modalnya itu. Kita punya modal BUMDes 100 juta dan terima investasi 200 juta. Ya. Berarti ada kas masuk. Nah, klik tambah. Misalnya ditaruh di bank misalnya ya. Uang transferan modalnya itu misalnya ditaruh di kas BUMDes atau di bank. Misalnya di kas BUMDes lah, yang tunai itu di kas BUMDes. Klik tambah. Misalnya ini ya masuknya di modal BUMDes. Oke. Ini penyertaan modal desa nilainya 100 juta. 100 juta ditambahkan, kemudian kita simpan. Terus kemudian kita masukkan lagi, tambah lagi di kas masuk itu tanggal berapa, dimasukkan kemana. Misalnya orang yang titip itu uangnya ditaruhnya di bank misalnya ya, ditransfer misalnya. Sebagai apa itu? Sebagai investasi masyarakat. Nah, ini kita bikin. Misalnya kalau akunnya belum ada ya bikin di kelompok kewajiban, di kelompok hutang-hutang itu investasi masyarakat, kasih nama investasi masyarakat. Bagaimana cara membuat akun ada di contoh video-video kami yang lain. Nah, ini investasi masyarakat nilainya 200 juta. Nah, misalnya ini modal investasi masyarakat. Siapa kalau misalnya banyak ya si A, si B, si C bisa dirinci nanti ya. Di investasi masyarakat ini akunnya nanti bisa dirinci siapa saja yang titip duit itu.
Nah, ini misalnya kita jadikan 1, 200 juta. Nah, kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, kita cek di neracanya ya. Kita cek di neraca. Nah, kita punya modal tunai ini yang dipegang di kas BUMDes nilainya 100 juta. Ini sebenarnya juga bisa dimasukkan di bank. Ini anggap aja kita pegang tunai ya. 100 juta. Duitnya ada di kas BUMDes. Nah, kalau kas unit ya ini kas unit. Kemudian yang satunya lagi ada kas di rekening di bank. Kita di rekening bank punya 200 juta. Nah, berarti kita punya modal harta lancar kita 300 juta. Itu diperoleh dari mana? Nah, diperoleh dari penyertaan modal desa sebagai modal BUMDes 100 juta dan diperoleh dari investasi masyarakat 200 juta. Nah, ini kita anggap hutang jangka panjang. Nah, kita punya investasi masyarakat 200 juta ditambah modal BUMDesnya tadi penyetoran desa itu 100 juta, totalnya 300 juta. Nah, 300 juta ini kita kelola, kita olah gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, anggap aja ini yang lain-lain nggak usah ditulis ya, untuk beli ini, beli itu dan lain sebagainya nggak usah ditulis ya. Nah, singkat cerita kita sudah memperoleh pendapatan 50 juta. Nah, kita terima dulu pendapatannya. Pendapatannya masuk kemana itu? Nah, itu tentunya ke kas masuk, duitnya masuk ya. Tambah tanggal berapa? Misalnya, masuk kemana duit itu? Masuknya ke kas BUMDes. Dari operasional kegiatan macam-macam kita punya laba. Didapatkan dari mana? Tentunya dari pendapatan. Nah, misalnya pendapatan penjualan gitu ya. Pendapatan penjualan. Ini tulis aja keterangannya pendapatan misalnya. Totalnya 50 juta pendapatan kita. Nah, 50 juta klik tambah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita lihat ya di neraca dan laporan laba ruginya. Di neraca kita lihat. Sekarang kita punya uang di kas BUMDes 150 juta. Yang tadinya cuma 100 juta tambah jadi 150, memperoleh tambahan 50, didapatkan dari mana? Dari pendapatan. Pendapatan itu akan tercatat di laba berjalan. Nah, kita memiliki laba berjalan di pendapatan itu 50 juta. Nah, ditambah modalnya tadi 300 juta menjadi 350 juta. Sekarang kita cek di laba rugi, laporan laba rugi di bulan ini misalnya. Sampai tanggal berapa? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kita memiliki pendapatan penjualan, pendapatan 50 juta, tercatat sebagai total pendapatan 50 juta. Kita belum ada, anggap aja ini nggak ada HPP dan belum ada beban-beban. Jadi kita laba kotornya 50 juta. Nah, ini kita bawa ke misalnya konsultasi ke kantor pajak. Pak, kita punya pendapatan sekian, bayar pajaknya gimana? Nanti akan dikasih tahu cara ngitungnya. Misalnya kalau ya ada ketentuan-ketentuan yang diikuti lah, yang paham tentunya mereka-mereka yang bekerja di perpajakan. Nah, dari laba kotor ini dihitung menjadi basic pajak ya. Nah, kemudian misalnya setelah kita ke kantor pajak, ternyata pajak itu dihitung kita bayar 250 juta. Nah, ini belum dibayarkan, tapi harus kita sisihkan dulu untuk mengetahui laba bersih kita. Nah, ini menjadi beban pajak terhutang gitu ya. Bagaimana memasukkannya itu 250 juta? Kita pakai menu 250.000 ya. Pakai menu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, klik tambah, tanggalnya berapa, kemudian masuknya kemana? Tentunya itu menjadi beban ya. Beban, kita cari beban pajak. Nah, ini kemudian klik OK. Ini hutang pajak. Nah, hutang pajak kan kita belum bayar ya, hutang pajak. Keterangannya ya nanti dikasih keterangan apalah, pajak belum dibayar tahun ini misalnya gitu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 250.000. Ya, 250.000. Asumsikan kita 0,5% kali tadi itu, kali 50 juta itu. Nah, misalnya ketemu 250.000, terus dikeluarkan dari mana itu? Kan menjadi apa? Dikeluarkan kemana atau menjadi apa? Dikeluarkan dari mana? Dari hutang pajak kita cari. Nah, ini dari hutang pajak ini di kelompok kewajiban. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, 250.000. Sekarang kita lihat ya di neracanya. Di neracanya kita lihat. Nah, ini nggak motong kas, dia duit ini nggak motong kas. Kasnya tetap. Nah, di
ini hutang pajak ini diperoleh dari mana? Dari mengurangi laba kita. Nah, laba kita itu, pendapatan kita itu disisihkan untuk bayar pajak. Tapi pajaknya belum dibayar, jadi masih masuk di kelompok kewajiban. Uangnya masih tetap dipegang kita kan, belum dikasihkan orangnya, belum dibayarkan. Nah, jadi ini masih terhutang pajaknya 250.000. Nah, totalnya tadi tetap pasifa kita 350 juta karena belum dibayarkan, hanya dipindahkan saja, diakui sebagai hutang pajak. Ya. Nah, kita laba berjalannya 49.750. Ini kalau kita lihat di laporan laba rugi tadi, sekarang ada beban pajak gitu ya, ada beban pajak. Nah, pendapatan kita tetap nih 50 juta, tapi sekarang kita memiliki beban pajak 250.000. Jadi laba berjalan kita tinggal 49.750. Nah, seperti itu ya, sama dengan yang tercatat di neracanya. Oke. Ini udah kepotong, pendapatannya sudah kepotong pajak tapi belum dibayar ya. Kemudian kita punya beban operasional ya, nilainya 7 juta ya. Untuk menghasilkan laba itu kita kan butuh kerja macam-macam. Nah, kita mengeluarkan beban nilainya 7 juta. Nah, kita inputkan ya. Nah, masuk ke jurnal penyesuaian lagi. Jurnal penyesuaian. Atau dari, kalau beban-beban itu tentunya sudah ada uangnya, dan kita masuknya ke kas keluar. Ya, kita masuknya ke kas keluar, klik tambah, untuk biaya-biaya itu kita ambilkan dari kas. Nah, kita ambil misalnya untuk operasional dari kas di kas BUMDes kita untuk membiayai kegiatan operasional itu. Nah, ini sebagai apa? Masuknya sebagai beban. Nah, kita cari beban, nih, beban operasional dan administrasi umum misalnya. Di situ ada gaji, macam-macam, digabung lah anggap aja gitu ya. Kalau mau dipisah-pisah ya bisa untuk gaji sekian, untuk transport sekian, untuk listrik sekian, nanti rinci aja di kelompok beban itu. Dibikinkan akun sendiri-sendiri. Nah, kalau makin rinci akunnya kan nanti kita bisa mengevaluasinya lebih mudah. Wah, ini listrik kita terlalu gede nih, bagaimana menghemat. Wah, ini transportasi kita terlalu gede nih, bagaimana kita menghemat. Nah, seperti itu. Kalau dipisahkan akun-akunnya ya. Nah, ini kita gabung saja lah. Nah, misalnya ini biaya beban operasional. Nilainya 7 juta, ternyata di global 7 juta. Klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini laba berjalannya akan berkurang lagi. Dan duit kita yang ada di kas juga akan berkurang untuk membayar kan gitu ya. Biaya operasional diambilkan dari kas, dari pendapatan yang masuk tadi. Nah, kita tadinya punya 100 ditambah laba 50, 150 dikurangi untuk kegiatan operasional 7 juta. Jadi sekarang tinggal sisa 143 juta. Ya, yang tadinya 150 diambil 7 juta untuk membiayai kegiatan operasional, diambilkan dari kas, membayar itu ya. Nah, 7 juta itu imbasnya kemana yang 7 juta itu? Mengurangi apa? Nah, mengurangi laba kita lagi, diambilkan dari laba. Kalau kita nggak punya laba ya berarti diambilkan dari kas, tentunya akan minus gitu ya. Karena kita punya laba berarti labanya akan berkurang untuk biaya-biaya operasional itu, biaya beban operasional itu ya. Nah, sekarang tinggal 42.750. Kita bisa cek nih di kasnya misalnya, kita pakai buku besar. Kita cek kasnya. Nah, kas BUMDes ini tadi yang kok menjadi 143 juta itu kenapa gitu ya. Nah, ini kita punya penyertaan modal 100 juta, kemudian punya pendapatan 50.000 masuk ke rekening kas, masuk ke akun kasnya. Nah, kemudian ada pengeluaran 7 juta. Nah, total 143 juta. Nah, kemudian kita lihat di laporan laba rugi misalnya. Di laporan laba rugi tentunya akan berkurang lagi pendapatannya itu. Ya. Kita cek. Kita punya pendapatan 50 juta. Tadi kita punya beban pajak 250.000 dan punya beban operasional dan administrasi umum 7 juta. Ya, kita punya beban 7.250.000. Sekarang kita punya laba bersih, laba berjalan sementara 42.750.000. Nah, dari 42.750.000 ini kita masih punya kewajiban bayar investor. Nah, bayar bagi hasil investor yang nilainya tadi
70 berbanding 30. Yang 30 untuk investornya, yang 70 untuk BUMDes-nya. Nah, setelah dihitung ketemunya ini 12.825. Nah, ini menjadi apa? Menjadi beban. Kalau belum menjadi beban. Kalau belum dibayarkan berarti dia masuk di kelompok kewajiban gitu ya. Nah, kita masukkan lagi nih bagi hasil invest. Nah, kita masukkan di jurnal penyesuaian. Nah, kita masuk ke jurnal penyesuaian, kita masukkan lagi nih menjadi beban. Beban. Kita cari itu adalah beban bagi hasil investasi. Kalau akunnya belum ada ya dibuat, gitu ya. Ini kita bikin beban bagi hasil investasi. Oke. Nah, kemudian ini hutang bagi hasil investasi. Itu misalnya bagi hasil investasi. Keterangannya seperti itu. Nilainya berapa tadi? 8 juta, lupa. 12.825. Ya, nilainya 12.825.000. Nah, ini kok 600. 2.825.000 dari, karena belum dibayar tentunya masuk di kelompok hutang. Kita cari di kelompok hutang. Nah, di sini ada hutang bagi hasil investasi. Nah, kita buat gitu ya. Nah, simpan. Ini soalnya belum kita berikan duitnya. Nah, sekarang kita lihat di neracanya. Nah, di kasnya tetap ya masih 143 juta. Sekarang di kelompok hutang bagi hasil investasi kita sekarang ada tanggungan nih 12.825. Nah, untuk diberikan ke investornya nanti. Nah, ini mengurangi apa? Mengurangi laba lagi. Nah, ini. Sekarang kita punya laba bersih setelah dikurangi beban bagi hasil, beban pajak, beban operasional, kita punya laba bersih 29.925. Nah, inilah yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Contohnya misalnya untuk PAD gitu ya, misalnya. Nah, itu bagaimana nanti kita bagi hasilnya ini, proses bagi hasilnya ini. Nah, kita bikin dulu. Kita keluar dulu dari halaman ini. Dari halaman operasionalnya kita masuk ke halaman adminnya. Ke halaman admin, kita bikin dulu nih di pengaturan bagi hasil. Nah, ini diklik pengaturan bagi hasil, kemudian klik tambah, dibagikan kemana saja itu, misalnya pendapatan desa, misalnya untuk pendapatan desa berapa, misalnya untuk pendapatan desa 30%, ya. Nah, kok dikit? Ya, karena banyak mungkin yang dibagi. Kemudian ada misalnya adalah penambahan modal nih, yang paling penting adalah laba ditahan ya, menjadi laba ditahan ini. Penambahan modal harus lebih besar karena untuk bekerja gitu ya. Kalau bagi hasilnya ke desa yang lebih besar ya pekerjaannya nanti kurang pesat, kurang cepat gitu ya. Nah, penambahan modalnya harus lebih prioritas. Nah, penambahan modal 60% kita misalnya. Nah, ini baru 30%, misalnya tambah satu lagi, misalnya dana sosial kemasyarakatan, misalnya dana sosial kemasyarakatan 10% untuk membiayai kegiatan-kegiatan misalnya sumbangan-sumbangan atau kegiatan bantu acara perayaan 17 Agustus dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, ini kalau yang pemilik modalnya desa seperti itu. Kalau misalnya pemilik modalnya atau penanam sahamnya itu si A, si B, si C ya nanti bisa dikomposisi berdasarkan nilai modal yang dititipkan. Misalnya si A pendapatannya dia cuma nitip 30% dari modal yang dibutuhkan. Si B punya saham 60%, si C punya saham cuma 10%. Nah, nanti seperti ini, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini kita sudah punya 3 poin. Nah, kalau sudah, kemudian kita keluar dari halaman admin, kita masuk lagi ke halaman operasionalnya, ke halaman dagangnya itu tadi. Nah, kita sudah punya laba berjalan, nilainya 29.925, ini tercatat juga di sini. Ya. Nah, proses bagi hasilnya gimana? Karena kalau sudah kita buat di halaman admin itu, kita proses bagi hasilnya masuk ke menu nih, bagi hasil laba. Nah, kita klik bagi hasil. Nah, kemudian klik tambah. Kalau belum dibuat di halaman admin tidak bisa muncul di sini nanti kalau poin-poin bagi hasilnya itu. Nah, ini misalnya kapan kita mau membagikan, tanggal 26, kita cek. Ini kalau kita cek tanggal 24 ya belum ada laba ya. Kita cek tiap akhir bulan ini ya, atau tanggal yang ada itu. Cek.
Nah, ini kita sudah memiliki laba nih, laba bersih kita 29.925. Nah, caranya membagi tinggal ini klik aja, klik bagi hasil TET. Nah, diklik gitu ya. Kok TET? Diklik sini, nanti akan muncul nih untuk pendapatan desa 30% jumlahnya sekian, untuk penambahan modal 60% jumlahnya sekian, untuk dana sosial kemasyarakatan 10% jumlahnya sekian. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah muncul di sini kita klik simpan. Nah, sekarang kita lihat di neraca pengaruhnya seperti apa. Nah, uang kas kita ini tetap nih ada 143, kas yang di rekening bank 200 juta, kemudian nah ini yang 29 juta dibagikan ini, laba berkila memiliki laba berjalan 29.925, tetapi sudah dibagikan, dilakukan proses bagi hasil tadi, berarti ini minus nih. Laba dibagikan ini berarti mengurangi ini, berarti ini dibagikan semua. Berarti ini telah dibagikan 29.925 gitu ya keterangannya. Karena belum dibayar, duitnya masuk kemana? Masih terhutang, dihutang bagi hasil, pindah ke sini 29.925 seperti itu ya. Jadi ini adalah kewajiban-kewajiban kita. Terus cara membayarnya bagaimana sekarang ya? Misalnya kita bayar pajaknya ini, ya kita berarti bayar pajaknya pakai menu kas keluar. Kas keluar, tambah, diambilkan dari mana bayar pajak itu? Tanggal 26 misalnya ya. Diambilkan dari mana? Diambilkan misalnya dari bank nih, ditransfer bayar pajaknya ya. Bukan dari kas, misalnya ditransfer. Diambilkan dari kas di rekening di bank. Tuh. Kemudian ini klik tambah. Buat apa? Buat bayar tadi itu, cari akunnya. Akunnya hutang. Nah, kita cari di kelompok hutang, ada hutang pajak. Nah, kita nih bayar pajak keterangannya. Diambilkan duitnya dari ditransfer ya. Bayar pajak. Ini jumlahnya 250.000. Oh, kok 2,5 juta. 250.000 ini sudah kita bayarkan misalnya. Klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, kita cek di neracanya. Nah, kita cek di neracanya. Uang yang ada di bank sudah berkurang jadi 199.750, yang 250 kemana? Yang 250 untuk membayar hutang pajak. Di sini sudah tidak ada hutang pajak lagi. Nah, seperti itu ya. Ininya tetap nih nggak pengaruh karena kita punya laba sudah dibagikan. Nah, kalau kita lihat di laporan laba rugi, laba kita tetap tercatatnya adalah 29 juta tadi. Nah, gitu loh, sesuai dengan laba berjalan itu. Nah, laba kita tetap di sini, nggak ada proses bagi hasil di sini. Nah, ini hanya mencatat laba ruginya di sini. Laba rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi beban-beban. Nah, seperti itu ya. Kita punya laba sekian terus dibagikan. Dibagikannya tercatat di laporan neraca. Nah, seperti ini di laporan neraca. Nah, ini ya tercatat di sini. Sekarang kita sudah nggak punya hutang pajak. Nah, misalnya kemudian kita mau bayar hutang bagi hasil investasinya ini. Nah, kita bayarkan 12.825. Misalnya yang investornya cuma minta di 10 juta saja. Oke, sekarang kita bisa lakukan di transfer lagi misalnya dengan kas keluar. Ditransfer 10 juta misalnya. Investornya cuma minta 10 juta sajalah. Ya, ada kita misalnya transfer dulu 10 juta. Kita ambilkan dari kas di rekening di bank, klik tambah. Nah, ini masuknya kepada hutang lagi. Nah, hutang bagi hasil. Ini ya. Ini misalnya bayar cicilan bagi hasil karena tidak membayar keseluruhan 10 juta. Nah, misalnya gitu. Nah, ini juga bisa digini, misalnya kita punya kewajiban bayar hutang bagi hasil 10 juta, tapi kita baru punya uang ternyata 50 juta, atau di kas kita ternyata nggak punya kas, kasnya habis misalnya untuk kebutuhan barang dagangan, untuk macam-macam, jadi kita cuma pegang kas misalnya hanya 5 juta, atau punya pegang kas 10 juta. Nah, sedangkan kita punya kewajiban bayar bagi hasil 12 juta, tapi belum punya, kita nyicil dulu 5 juta gitu juga nggak apa-apa. Yang penting catatannya kan ada gitu ya. Nah, ini kita nyicil dulu nih 10 juta permintaannya, investornya juga gitu aja misalnya. Klik tambah, kita simpan. Nah, kita lihat di neracanya sekarang. Tentunya uang banknya itu berkurang lagi yang ada di bank.
Nah, kas tunainya tetap, kas yang ada di bank berkurang lagi menjadi 189. Nah, digunakan untuk apa? Untuk nyicil ini hutang bagi hasil investasi. Sekarang kita hanya punya hutang 2.825 yang belum dibayar, sudah bayar 10 juta. Ini tetap nih nggak pengaruh, hanya uang tunai, uang kasnya yang beredar itu saja yang berputar. Nah, gitu ya. Sekarang kita masih dihutangi, udah hutang investasi 200 juta belum dikembalikan, juga punya hutang bagi hasilnya nih yang belum dibayarkan. Kemudian udah punya bagi hasil ke desa. Nah, ini uangnya kan ada di mana? Uangnya masih tersimpan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau bagi hasil ke desanya gimana bayarnya? Nah, kita bayarnya setelah tadi melakukan proses bagi hasil, sekarang bayar. Nah, bayar bagi hasil, klik tambah. Nah, ini ya. Kapan dibayarkan? Misalnya kita mau bayar pendapatan desa 8.977.500. Nah, klik oke. Nah, kita bayarkan 8.977.500. Ini nanti akan mengurangi duit kas kita yang tadi masih 143 juta itu akan berkurang nih. Ini asumsikan kita bayar semua ke desa, kita berikan semua ke desa. Nah, klik. Nah, kemudian kita cek di neracanya. Ini duitnya dibayarkan semua ke desa ya. Nah, ini yang tadinya 143 sekarang tinggal 134 juta 22.500. Nah, sudah dibayarkan ke desa, uangnya keluar dari kas kita. Nah, sekarang di hutang bagi hasil ini yang tadinya berapa? 29, sekarang tinggal 20.947. Terdiri dari dua item, penambahan modal dan juga dana sosial kemasyarakatan. Ini kalau dikeluarkan semua nanti uangnya tentunya akan balik. Caranya gimana? Kita bayar lagi, misalnya kita keluarkan untuk penambahan modal. Nah, ini kita bayar lagi bagi hasilnya. Klik tambah. Kita lihat nih tanggal 26 bayar. Nah, ini yang sudah dibayarkan sudah keblok nih, udah nggak perlu lagi. Udah tahu nih uangnya sudah dibayar. Kemudian kita contohkan misalnya untuk penambahan modal. Klik. Oke. 17.955 ya. 17.955.000. Nah, gini ya. Ini sekarang kita sudah nggak punya hutang penambahan modal, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat di neraca tentunya kasnya berkurang lagi. Ini soalnya duitnya dianggap dikeluarkan gitu. Nah, kasnya sekarang tinggal 116.067.500 ya. Padahal duit itu balik lagi ke kita. Nah, caranya gimana kita terima itu? Nah, kita buatkan lagi akun tambahan kas alokasi bagi hasil di kelompok aktifannya, di kelompok kreditnya atau di kelompok pasifannya. Kita buatkan di sini ada namanya alokasi bagi hasil laba ditahan. Kita masukkan ke sini sebagai penambahan modal BUMDes. Jadi atau gampangnya uangnya kita keluarkan dulu, terus dibayarkan ke keluar gitu ya. Kemudian dimasukkan lagi. Tadi 7.955 tadi kalau nggak salah ya, kita cek lagi dibayar bagi hasilnya tadi. Nah, kita keluarkan 17.955. Nah, ini kita masukkan. Nah, kita masukkan melalui menu kas masuk. Kita masukkan, klik tambah, tanggal berapa, yuk. Kita masukkan kemana? Ke kas alokasi bagi hasil. Nah, seperti ini. Kalau kas di bank juga bisa sebenarnya, itu hanya biar kelihatan saja di situ dicontohkan. Nah, ini sebagai apa? Penambahan. Nah, ini penambahan modal BUMDes. Nah, ini penambahan modal dari bagi hasil misalnya gitu. 17.955. Nah, 17.955.000. Klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita cek di neracanya, tambah, tampilkan. Nah, uang di kas kita tetap yang tadi kas BUMDesnya 116.067.500, tapi sekarang kita punya uang lagi nih. Ada dompet baru lah gampangannya gitu. Ada yang namanya kas alokasi bagi hasil, nilainya 17.955. Ini mau digunakan untuk apa saja nanti ya terserah, bebas ya, dimasukkan ke kas operasional juga bisa. Nah, ini ada uang di kas alokasi bagi hasil jumlahnya 17.955. Itu diperoleh dari apa? Sebagai apa? Sebagai laba ditahan. Nah, sebagai laba yang kita peroleh sendiri.
Nah, istilahnya laba dibagikan terus diminta lagi kan berarti jadi laba ditahan yang nggak dibagikan gitu ya. Disisihkan dulu juga bisa, misalnya dari 29 juta ini nggak dibagikan semua, kita hanya membagikan 20 misalnya, yang 9 juta ditahan juga bisa dimasukkan lagi ke laba ditahan gitu ya. Nah ini ada penambahan modal BUMDes 17 juta 955. Nah sekarang kita memiliki total aktiva, total modal kita 117 juta 955. Nah, ditambah dengan hutang investasi tadi 200, ditambah hutang-hutang yang belum dibayarkan ini, masih dicatat ada total 323. Nanti ini kita punya modal ditambah kewajiban. Nah, ini totalnya menjadi pasiva. Nah, sekarang modal kita 117 juta 955. Padahal tadinya cuma modal 100 juta, berarti kita ada laba. Oke, demikian ya. Tentang bagi hasil laba, yaitu ketika ada investor kita harus membayar dulu investornya itu kalau ada perjanjian. Nah kalau dengan pemegang sahamnya bagi hasilnya bagi hasil laba bersih setelah dikurangi bebannya yaitu beban pajak, beban operasional, beban investasi, kemudian menghasilkan laba bersih. Nah laba bersihnya itu lagi dibagi, nah seperti itu ya. Nah itu juga istilahnya bisa dibagi dividen lah gampangannya, dibagi kepada pemilik modalnya atau kepada pos-pos yang sudah ditentukan. Oke, demikian semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.